kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kan di dalam hadis itu tadi disebutin ada 3. Yang 5 tadi siapa? Apa aja? Oh, Apa? Ada apa aja? Sifat apa aja di situ? nggak lebih. Pertama, bersedekah. Yang kedua, sifat maaf. Yang ketiga, keadaan, meningkat derajat. Sifat rendah hati. Gimana? Nggak nyimak ya? Tadi di dalam hadis itu apa katanya? Orang yang bersedekah itu kenapa? Mendapatkan betul. Jadi dari hadis itu bersedekah itu nggak akan kurangi harta kok. Meskipun secara fisik kita kehilangan kan hartanya. Misalnya kita minjemin duit, uangnya kan hilang. Tapi di belakang itu Allah tuh bakal kasih rezeki yang berlipat ganda kepada kita. Jadi jangan takut bersedekah karena itu bakal digantikan dengan keberkahan. Terus kalau yang kedua tadi kan sifat pemaaf, apa katanya? Apa? Ayo Pak, baca. Keutamaan sifat pemaaf. Ini dibilang tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa?
Tawadu. Tawadu artinya apa? Merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya. Tujuannya supaya kita tidak ujub juga bangga kepada diri sendiri. Jadi tujuannya itu hanya untuk Allah. Keutamaannya apa? Kalau kita punya sifat tawadu, sifat rendah diri, apa? Dimuliakan. Dapat? Sejauh ini ada yang mau ditanya enggak? Enggak? Yakin? Lanjut? Lanjut ke hadis kedua nih. Oke, lanjut. Kalau yang kedua ada yang mau bacain nggak artinya? Halaman 44. Yang artinya ini. Ayo baca. Artinya dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman. Sungguh kezaliman merupakan kegelapan atau yang berlipat dari hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap kikir. Sungguhnya kekikiran itu telah membinasakan umat sebelum kamu. Mereka berbohong untuk menumpahkan darah dan mereka terdorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharapkan untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada hadis itu menyebutkan tentang apa? Kita nggak boleh kikir. Satu lagi? Zaliman. Kenapa nggak boleh? Karena kikir sama zalim itu bisa menyesatkan kita, membawa kita membawa kita jauh dari Allah. Apa arti zalim? Zalim tuh apa? Yang di ujung. Zalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang mempunyai makna dasar yaitu kegelapan. Ya, benar. Jadi dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang harusnya baik, dia malah jahat. Gitu. Contohnya apa? Contohnya membuli. Kalian di kelas ada yang membuli nggak? Nggak kan? Sidik. Nggak boleh membuli itu termasuk zalim. Iman. Padahal di buku disebutin loh, kalau zalim dia bakal diazab dengan berat. Kalian nggak takut apa? Tidak, siapa yang tidak? Kalau zalim itu kan meletakkan sesuatu pada yang tidak pada tempatnya. Berarti lawan kata dari zalim apa? Mulia. Dermawan. Apa lagi? Bacalah. Di situ ada loh lawan kata dari sifat zalim. Adil. Jadi adil tuh tadi apa? Artinya meletakkan sesuatu. Iya. Contohnya apa? Apa? Contohnya apa? Adil. Adil misalnya. Ya, begitu adil.
Dosa. Oh. Terus gimana caranya supaya kita bisa nerapin yang itu? Hadis-hadis kan tadi menyebutkan supaya kita selalu bersedekah, kita jadi yang pemaaf, jadi rendah hati, gak boleh kikir, gak boleh zalim. Berarti caranya gimana? Lakukan lawan adil. Iya, caranya. Boleh ini. Caranya. Contohnya, kalau misalnya teman pinjam pena, dipinjemin. Kalau misalnya teman minta maaf, dimaafin. Tapi jangan balas dendam. Nanti kalian maafin tapi balas dendam. Mana adil? Nopal. Gak boleh. Jadi kalau maaf itu harus ikhlas ya. Nah, dari yang dijelasin tadi ada yang mau ditanyain nggak? Serius? Masa habis ngomong panjang lebar gak ada yang mau nanya? Bingung? Masih nggak paham bingungnya? Bingungnya? Bingung? Siapa tidur? Cuci muka dulu. Jangan ngantuk. Iya. Jadi kudu tidur lagi sini. Kalau paham, Miss punya game. Saya mau main game nggak? Tapi harus benar. Ya enggak lah. Masa FF? Benar ya. Benar nggak ada yang mau ditanyain? Jadi mau game? Gamenya apa? Sini bantu satu orang. Enggak digigit. Ya cepet. Sini apa ya? Cuma pegang aja. Ayo sambil maju sambil. Laki-laki semua gak ada yang berani semua. Badan gede gak berani. Pegang. Anak. Baca apa? Gestion. Terus? Sama satu lagi. Pastian. Pegang dulu. Jadi gamenya namanya Question and Death. Tahu nggak question apa artinya? Question baju.
Ya, Ya.